Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 yang beranggotakan kelompok saya sendiri yaitu Zulfa Salsabila Sunario dan teman saya Nafisa. Di sini saya dan teman saya akan membahas tentang pendalaman terkait materi fikih di tingkat madrasah sanawiyah. Yang pertama itu ada hakikat mata pelajaran fikih di tingkat madrasah sanawiyah. Hakikat mata pelajaran fikih di tingkat madrasah sanawiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama siswa. Hakikat fikih terletak pada pemahaman hukum-hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, siswa diajarkan tentang cara melaksanakan ibadah dengan benar seperti sholat, puasa, dan zakat, serta aturan dalam interaksi sosial seperti jual beli dan etika bermasyarakat. Fikih juga berfungsi sebagai panduan moral dan etika, membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki akhlak yang baik. Selain itu, pelajaran ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami keberagaman pendapat dan aplikasi hukum Islam, sehingga mereka ini dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berbeda. Di samping itu juga, fikih mengajarkan siswa untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitarnya, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat yang beragam. Dengan demikian, fikih ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga merupakan bekal berharga bagi setiap siswa dalam menghadapi tantangan hidup dan dengan berlandaskan ajaran Islam yang kuat. Yang selanjutnya itu ada orientasi mata pelajaran fikih di tingkat madrasah sanawiyah. Yaitu orientasi mata pelajaran fikih di tingkat madrasah sanawiyah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama dari mata pelajaran ini yaitu untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan benar dan memahami etika dalam berinteraksi sosial. Siswa juga diajarkan untuk mengidentifikasi dan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Selain itu, orientasi fikih juga mencangkup pengembangan sikap kritis dan analisis. Siswa diajak untuk memahami berbagai pandangan dalam fikih, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat, pelajaran ini juga diharapkan dapat membantu siswa untuk beradaptasi dengan baik dan berkontribusi positif dalam lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, orientasi fikih di MTS ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perencanaan mata pelajaran fikih di madrasah sanawiyah. Merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa memahami dan dapat mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perencanaan ini, guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, seperti memahami dasar-dasar hukum Islam, mengenali berbagai jenis ibadah, serta menyadari pentingnya etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, konten pelajaran harus terstruktur dengan baik, mencakup materi dari berbagai aspek fikih seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Metode pengajaran yang digunakan juga harus variatif, termasuk ceramah, diskusi, dan praktek langsung agar siswa lebih mudah memahami dan menerapkan materi yang diajarkan. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan perencanaan yang matang diharapkan siswa tidak hanya menguasai materi fikih, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada pelaksanaan pendalaman. Pelaksanaan pendalaman mata pelajaran fikih di madrasah sanawiyah
dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan interaktif. Pada tahap awal, guru memperkenalkan konsep dasar fikih yang mencakup sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Siswa diajak untuk memahami pentingnya fikih dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan orang lain. Selama proses pembelajaran, berbagai metode digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi ibadah. Misalnya, siswa dapat melakukan praktik sholat secara langsung dengan bimbingan guru untuk memahami tata cara sholat yang benar. Selain itu, penggunaan media pembelajaran seperti video dan buku referensi juga membantu siswa memahami materi lebih baik. Guru juga memberikan tugas dan proyek yang mendorong siswa untuk menjelajahi penerapan fikih dalam konteks kehidupan, seperti menulis tentang etika dalam berbisnis atau bagaimana menjalankan ibadah di tengah kesibukan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui ujian dan penilaian proyek, yang tidak hanya menilai pengetahuan teoritis tetapi juga kemampuan siswa dalam menerapkan fikih dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, pendalaman fikih di MTS diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang baik dan pemahaman agama yang mendalam. Selanjutnya yang terakhir ada problematika. Problematika mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah seringkali berkaitan dengan pemahaman siswa yang beragam, sumber daya pengajaran, dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan utama adalah adanya variasi tingkat pemahaman siswa. Beberapa siswa yang mungkin memiliki latar belakang pengetahuan agama yang kuat, sementara yang lain mungkin baru mengenal konsep-konsep dasar fikih. Hal ini dapat menyulitkan guru dalam menyampaikan materi yang sesuai untuk semua siswa. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku referensi yang komprehensif dan media pembelajaran yang menarik dapat menghambat efektivitas pengajaran. Misalnya, jika buku yang digunakan tidak mencakup isu-isu kontemporer, siswa mungkin kesulitan untuk melihat relevansi ajaran fikih dalam kehidupan modern, seperti dalam permasalahan ekonomi atau teknologi. Selanjutnya ada contoh konkret dalam problematika ini adalah ketika siswa diajarkan tentang hukum muamalah, tetapi mereka tidak memahami bagaimana penerapan hukum tersebut dalam transaksi digital yang semakin umum, seperti e-commerce. Jika materi tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, siswa mungkin merasa kurang tertarik dan tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan fikih mereka dalam situasi nyata. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk terus memperbarui materi ajar dan metode pengajaran agar tetap relevan dan menarik bagi siswa.